Salam, perkenalkan nama saya Trihandayani. Saat ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan, memulihkan kehidupan saya selama saya bekerja di Hong Kong. Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya, karena Tuhan telah memulihkan kehidupan lama saya yang saya jatuh dalam pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pernah membaca dalam Alkitab, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dari situlah saya tergerak hati saya untuk mengoreksi kembali apa yang pernah saya lakukan selama beberapa tahun saya menjalani kehidupan yang bisa dibilang itu sangat kotor, terjerumus dalam dunia lesbian selama bertahun-tahun. Dan pada saat itu saya sungguh sangat menikmati, dan dengan berjalannya waktu pun saya juga tidak ingin berubah dengan keadaan yang bagaimanapun. Saya justru menambah teman untuk supaya kita itu punya satu komunitas untuk kita bisa libur bareng, bersenang-senang bareng. Tapi pada suatu ketika saya mengalami suatu titik kejenuhan di mana saya ingin keluar dari dunia seperti ini. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus keluar. Dari situ pun saya mulai agak dingin dengan pasangan saya yang saat itu bersama saya. Dan tanpa saya sadari pun setiap malam saya juga panggil nama Tuhan. Tuhan, tolong saya keluarkan dari kehidupan saya yang seperti ini, karena saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus keluar. Karena selama ini hubungan saya dengan pasangan saya pun tidak pernah ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi enggak mengakibatkan saya dengan dia itu pisah. Dan pada suatu ketika, mulai menjelang hari Paskah, pada saat itu saya rindu untuk datang ke gereja. Dan terlintas dalam pikiran saya itu untuk menghubungi saudara saya yang dia juga aktif dalam gereja. Jujur saya nggak pernah ke gereja selama saya bekerja di Hong Kong ini. Dan saya menghubungi dia pun dengan sukacita ingin bersama-sama ke gereja dengan saya. Dan pada saat itu saya juga datang bersama dengan pasangan saya, kita berempat. Entah apa yang membuat saya jamahan Tuhan atau tidak tahu, saya saat itu dari awal sampai akhir dari ibadah pada saat itu, perasaan hati saya itu terasa dicabik-cabik. Saya sangat tersentuh dengan puji-pujian, dengan apapun yang saya dengar hari itu. Dari awal pun saya menangis sampai pada akhir ibadah, sampai Tuhan seolah-olah menjamah hati saya. Dan pada saat itu pujian yang sangat menyentuh saya adalah itu, Tuhan sentuh hatiku. Dan tidak pernah saya pikirkan perasaan yang hancur, perasaan yang merasa berdosa, perasaan yang semua campur aduk itu tertumpah. Dan saya sedikit merasakan kelegaan bahwa saya masih punya harapan untuk bisa berubah, untuk bisa kembali seperti yang dulu, normal. Jadi dengan datang ke gereja itu saya merasakan adanya jamahan Tuhan, dan hati saya merasa tenang setelah saya ikut ibadah di salah satu gereja di Hong Kong ini. Dan saya merasa bahwa itu mungkin jalan Tuhan. Dan pada waktu itu ada 2 hari libur di Hong Kong, hari Minggu dengan hari Senin. Hari Minggunya saya ikut ibadah Paskah, terus hari Seninnya itu pun saya libur bersama teman-teman saya, kita makan bareng. Dan itu bukan suatu kebetulan ya.
mulai dari situlah saya bisa keluar dari kehidupan saya selama ini. Pada saat itu saya bersama pasangan saya duduk bareng bersama teman-teman makan. Dan tiba-tiba dia ambil HP saya, dia ngecek isi HP saya. Entah apa yang dilihat, saya juga nggak tahu, saya nggak merasa menyembunyikan sesuatu. Tapi dia marah besar. Dan itu yang membuat saya nggak suka. Akhirnya saya ambil HP itu dan saya tanpa saya sadari, dan memang perasaan saat itu saya emosi banget. Saya banting HP itu, dan seketika itu juga saya langsung pergi tanpa membawa sesuatu apapun. Saya langsung pulang. Akhirnya dari situ pun itulah hari terakhir saya ketemu dia sampai saat ini. Dan saya berada di Hong Kong, saya bekerja di Hong Kong ini sudah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun, dan saya mulai bertobat tahun 2015, tepatnya bulan 4. Dan saya ketemu tempat ini pun Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari melalui teman saya. Entah, saya juga tidak tahu pada saat itu kenapa saya bertanya dengan teman saya, apa kegiatan kamu setiap hari Minggu? Terus dia mengenalkan tempat ini, dan saya mendesak dia untuk membawa saya ke tempat ini. Dan ini pun sesuatu yang sangat luar biasa di saat saya merasa sendiri, saya ingin meninggalkan apapun yang menjadi beban hidup saya yang kemarin. Itu pun saya menemukan tempat ini untuk saya bisa refleksi diri. Tapi saya melihat tempat ini sendiri tuh, ini kayak suatu tempat ibadah. Dan saya pun datang 2-3 minggu setelah saya berpisah dengan pasangan saya itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri, dan Tuhan mendorong langkah kaki saya untuk datang ke sini. Akhirnya saya pun datang ke sini, dan Ibu Gembala bersama teman-teman juga menyambut saya pada saat itu. Dan kalau nggak salah mungkin mereka lagi mempersiapkan acara untuk minggu depan. Akhirnya saya pun ikut ya terus. Mulai dari situ ada sesuatu, secercah harapan dalam hati saya. Saya punya komitmen untuk ya udah, saya tiap minggu mau datang ke sini. Dan itu sukacita yang membara, yang istilahnya menyala-nyala, seperti saya menemukan sesuatu yang membuat saya itu kayak sukacita yang tidak pernah saya dapat. Akhirnya saya hari Minggu datang ke sini. Tapi saya jumpai gereja ini kosong. Ternyata mereka ada acara di luar, dan di situ pun saya ketemu teman untuk datang ke sana. Dan saya pun juga ikutan mereka dalam acara itu. Setelah seminggu, 2 minggu, saya pun rajin datang ke gereja, datang ke tempat ini. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk ikut ibadah pagi. Dan di tempat inilah Tuhan memproses, membentuk saya melalui pemuridan, melalui apapun yang boleh saya lakukan di tempat ini. Pada tanggal 13 bulan 9 tahun 2015 tepatnya, saya bersama 7 orang teman saya dibaptis. Dan sebelum saya dibaptis, saya sudah terima Tuhan Yesus. Dan mulai dari situlah saya mempunyai komitmen untuk hidup lebih baik, untuk hidup jauh dari dosa, tidak mengulangi hal yang sama. Dan saya merasa bahwa apa yang pernah saya lakukan itu merupakan suatu kejijikan di mata Tuhan setelah saya mengalami lahir baru. Dan saya belajar sedikit banyak di gereja ini pun bahwa hal-hal kayak gitu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu bahwa dulu itu tidak baik, tapi saya tidak merasakan sesuatu hal yang membuat hati saya itu terketuk, dan saya tetap melakukan. Dan pada saat itu tahu saya hal itu memang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi saya sulit untuk meninggalkan. Tetapi setelah saya terima Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil buat
Tuhan untuk saya bisa keluar dari kehidupan yang dibilang sangat menjijikkan itu tadi. Dan puji Tuhan, di tempat ini pun Tuhan memproses saya, membentuk hati saya dengan berbagai hal yang mungkin sulit saya lakukan. Tapi berkat bimbingan Bapak, Ibu, dorongan dari teman-teman, saya pun mulai bangkit. Saya mulai mempunyai harapan baru bersama Tuhan di tempat ini. Dan saya komitmen setiap minggu datang ke gereja, saya mau melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa. Dan sekarang pun puji Tuhan saya mempunyai hati yang luar biasa, punya hati yang menyala-nyala untuk terus dipakai Tuhan di tempat ini. Melalui tempat inilah saya bertumbuh, saya boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya, kalau Tuhan izinkan pun, saya ingin belajar tentang Alkitab, tentang apapun yang bisa membuat saya itu lebih berarti di mata Tuhan. Dan saya merasa hidup saya yang dahulu itu sia-sia kalau dibandingkan dengan sekarang. Dan ada pepatah, hidup ini adalah kesempatan, dan saya pakai kesempatan ini pun untuk terus melayani Tuhan. Dari mulai saya terima Tuhan Yesus itu pun Tuhan mulai mengubahkan hidup saya sampai sekarang pun itu tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Memang untuk mengikut Tuhan tuh ada harga yang harus dibayar, dan itu pun tanpa Tuhan yang selalu bersama dengan saya, tanpa tuntunan Roh Kudus, saya tidak mampu. Kalau dengan mengandalkan kekuatan saya sendiri, itu pun saya percayakan sepenuhnya hati saya untuk Tuhan bekerja dalam hidup saya, untuk Tuhan mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan siapapun dan bagi siapapun yang mengalami hal yang sama seperti saya yang saat ini mungkin sulit untuk keluar dari dunia lesbian, ada Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kita untuk bisa memulihkan kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil kalau kita memang benar-benar mau dan siap dibentuk oleh Tuhan, untuk siap diproses, diremukkan Tuhan. Kita bisa menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah menyerah. Kalau kita punya kemauan untuk bangkit dari keterpurukan, Tuhan Yesus pasti menolong, karena Yesuslah jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Dan itu bukan orang lain yang mengalami, dan saya pribadi pun mengalaminya. Dan benar-benar itu suatu anugerah yang luar biasa yang saya terima, karena dahulu saya merasa itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi ternyata di dalam Tuhan itu tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita harus punya komitmen untuk menyalipkan segala keinginan kita. Apa yang kita mau itu terkadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita ingini kadang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Itulah yang menjadi pacuan hidup saya untuk saya harus bisa, saya harus mampu untuk terus melangkahkan kaki saya tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Dan tanpa dorongan dari jemaat, dari keluarga di gereja Gemidi Hong Kong ini, saya pun tidak mampu. Dari keluarga inilah pun Tuhan bentuk sehingga saya pun menjadi pribadi yang saat ini bisa kuat dalam menghadapi apapun. Dan saya memang berkomitmen untuk terus maju tanpa putus asa, terus supaya suatu saat pun saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya punya komitmen untuk terus maju melangkah supaya saya mencapai tujuan untuk bisa bertemu muka dengan muka. Kalaupun Tuhan sudah panggil saya pulang ke rumahnya, saya bisa bertemu Tuhan. Itulah yang menjadi komitmen saya untuk terus maju dalam melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup berkemenangan, lepas dari beban hidup dosa, beban dosa yang
selama ini menghimpit dan membebani hidup saya. Dan puji Tuhan, itu pun saya rasakan seperti saya memperoleh hadiah yang tidak diberikan oleh siapapun. Itu gratis, karena itu sendiri yang saya terima dari Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini pun di gereja ini pun saya boleh melayani dengan apa yang saya mampu, dan Tuhan membimbing saya melalui Bapak Ibu Gembala semuanya, hingga pada akhirnya nanti saya ingin sekolah Alkitab di I3 Batu Malang. Dan kiranya kalau Tuhan mengizinkan pun, semua apa yang saya lakukan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Demikian kesaksian saya, kiranya kesaksian ini pun boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mengalami hal yang serupa dengan saya, sulit keluar dari dunia lesbian, sulit keluar dari setiap pergumulan yang ada. Percayakan hidup kalian, relakan hati kalian untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri yang menebus segala dosa kita, mengampuni, dan bahkan melegakan kalau di saat kita letih lesu. Karena Tuhan Yesus sendiri pun berkata, bagi siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita mendapatkan pemulihan, kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kasih yang sempurna, yang itu tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya bersama Dia kita bisa berjalan, kita bisa menghadapi apapun pergumulan hidup kita. Kita tidak bisa berjalan dengan mengandalkan diri kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.